Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya berharap semoga saudara-saudara dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kita cukup bersyukur ya. Syukur alhamdulillah, ternyata di dalam kabinet presiden yang baru, Presiden Bapak Prabowo, tidak ada satupun Habib yang masuk ke kabinet dan Habib yang masuk ke wakil menteri-menteri kabinet Pak Prabowo. Syukur alhamdulillah ini. Sebab kenapa? Ini berbahaya sekali nih. Kan mereka itu, Habib-Habib imigran Yaman, itu kental sekali cita-citanya ya. Mereka punya cita-cita ingin merebut Indonesia, dijadikan atau dirubah menjadi negara khilafah. Itu masih ada. Ibarat api dalam sekam. Ya, kelihatannya nggak ada api, padahal di dalamnya itu membara. Jadi kita bisa bayangkan, kalau di dalam kabinet ada Habibnya, imigran Yaman, wah itu berbahaya sekali. Kenapa? Setidak-tidaknya ini pasti dibisiki, dikomporin oleh Rizik Syihab. Ya. Rizik Syihab itu adalah panutan para Habib. Jadi apa yang dibilang Rizik Syihab itu mereka pasti akan lakukan. Nah ini berbahaya nih. Rizik Syihab selama 10 tahun tidak berhasil mengobok-obok Pak Joko Widodo. Ya. Presiden terdahulu kita, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, presiden yang terbaik ya. Nah ini Rizik Syihab selama 10 tahun dia kan kasakusuk yang dengan cara halus lah, yang dengan cara caci maki lah, dengan cara penghinaan lah, dengan cara adu domba lah, tidak berhasil. Alhamdulillah sampai Pak Joko Widodo itu selesai. Sampai menit terakhir mereka tidak bisa melengsarkan, tidak bisa menggulingkan. Jadi mereka itu masih menyimpan sakit hati yang kuat. Ya, Rizik Syihab dan ditambah orang-orang barisan sakit hati ya. Refli Harun, Dim Samsudin, Amin Rais, ya. Terus siapa itu yang Buton itu siapa nggak ngerti aku. Terus masih banyak ya, Egy Sujana, banyak nih tokoh-tokoh yang sakit hati sampai sekarang. Nah, kita berilustrasi kalau ada satu Habib di kabinet, berbahaya sekali. Pasti akan dikasakusuki oleh Rizik Syihab. Ya, dibisiki. Terus dikasih cara mainnya. Begini mainnya. Masukinlah ideologi khilafah. Masukin ideologi Habib-Habib zaman kurang ajar. Ya. Alhamdulillah, rupanya Bapak Prabowo itu nasionalis sejati. Pak Prabowo menggunakan atau memakai atau memfungsikan putra-putri Indonesia terbaik sebagai pembantu langsung presiden, yaitu para menteri-menterinya dan wakil-wakilnya serta staf khusus pembantu presiden. Semuanya putra-putri terbaik Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita bayangkan aja. Nahdlatul Ulama atau NU aja yang Habibnya cuma berapa ekor, itu diobok-obok loh. Bahkan pemimpin-pemimpin PBNU kita, ya, Bapak Yahya Khalil Stakuf, terus ini siapa Miftahul Hayar, itu sudah terdoktrin oleh Balawi, sehingga itu kejam sekali, jahat sekali, sampai tega memecat Kiai
Imaduddin Al-Bantani. Coba bayangkan ya Pak. Itu saja di dalam NU udah diobok-obok. Ya, udah gitu pokoknya semua Habib-Habib itu mereka pura-pura bertengkar. Sebetulnya bersatu tujuannya. Perannya masing-masing. Ada yang bikin membuat kuburan palsu. Itu udah jelas tujuannya adalah untuk menghancurkan moral anak-anak muda kita. Nanti kalau kelak dewasa, mereka tahunya itu adalah pejuang-pejuangannya adalah orang Balawi, orang Yaman. Lihat itu makamnya itu. Ini makam si Fulan, ini makam si Fulan. Semuanya pejuang Indonesia. Bagi anak muda yang sekarang masih kecil dan tidak tahu apa-apa dan besok dewasanya ya percayanya bahwa pahlawannya ya orang Yaman itu yang di kuburan. Padahal itu kuburan palsu yang sengaja dibuat. Tujuan kedua di samping uh, mencetak pemuda-pemuda kita supaya percaya kepada bahwa pahlawan nasional adalah orang Yaman. Yang kedua adalah sumber mata uang, sumber cuan, sumber penghasilan. Bayangkan satu kuburan palsu yang dianggap keramat itu diziarahi orang bodoh kita, itu pasti ngasih sumbangan ke kotak amal. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 100, bahkan mungkin ada yang 1 juta. Menurut laporan, ada ini laporan selentang-selenting, laporan dari penjaga makam palsu, itu setiap tahunnya tidak kurang 5 karung disetorkan kepada Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi ini sekali tepuk, 2 lalat kena. Sejarahnya bisa dirusak, uangnya juga bisa diraup. Berbahaya sekali. Nah, sekarang alhamdulillah saudara-saudara kita sudah sadar banyak makam-makam palsu yang diziarahi walaupun itu dibangun dengan megah, tetap dibongkar. Ya, dicangkul tuh. Dibongkar dengan linggis, dengan palu, dengan cangkul, ya dibongkar semuanya rata dengan tanah. Udah banyak sekali yang dibongkar. Jadi kepada pemerintah, cobalah peduli terhadap masalah-masalah begini. Jangan diam saja, kok malah rakyat yang capek begini menjaga Indonesia. Kalian orang-orang di atas sana pemerintahan diam saja. Harus tanggap dong. Pelajari siapa itu Balawi. Siapa itu Habib-Habib kaum Balawi itu. Jangan dianggap mereka orang suci karena mengaku cucu Nabi. Nah ini ada orang meneliti bahwa mereka ngaku cucu Nabi benar apa tidak. Malah dipecat. Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kan goblok itu. Itu baru satu lah ya yang berperan sebagai mencetak makam-makam palsu. Yang berikutnya ada Habib yang sengaja membelokkan sejarah. Katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, tapi orang Yaman. Ini sangat-sangat melukai hati kita. Udah jelas sekali. Pangeran Diponegoro itu orang Jawa, keturunan Keraton Yogyakarta. Kok diaku-aku Habib? Dari mana jalannya? Yang kedua Imam Bonjol diakui bahwa itu adalah kaum Balawi. Setan memang ini kaum Balawi. Ya, Imam Bonjol itu orang Indonesia asli dari Bonjol sana. Kok diakui orang Yaman ini? Tempeleng kalau ketemu ini. Ya, ada lagi si Bahar Smith. Si Habib rambut pirang ini mengatakan, katanya tanggal 17 Agustus hari proklamasi kemerdekaan itu atas jasa Habib, geblek nggak itu? Katanya Pak Soekarno atau Presiden Soekarno itu diperintahkan oleh Habib untuk memproklamasikan tanggal 17. Jadi semuanya ide-ide dari Habib. Ini kan kucluk ini. Kurang ajar sekali sih Bahar Smith ini. Kurang ajar. Udah ngaku cucu Nabi, kelakuannya kayak bangsat. Tapi ada orang percaya, herannya Bu. Heran sekali saya. Nggak masuk akal lah ya. Seorang kayak gitu, kayak preman kok dianggapnya cucu Nabi. Nggak benar ya.
kembali lagi kepada kabinet Pak Prabowo. Ya, benar-benar kita semua bersyukur alhamdulillah tidak satu ekor pun Habib Yaman yang masuk ke kabinet. Ini menandakan bahwa Pak Prabowo adalah nasionalis sejati. Ya, Pak Prabowo berdasarkan kemampuan orang. Orang yang dimasukkan kabinet adalah orang yang mampu mengemban tugas. Berarti Pak Prabowo itu tahu bahwa Habib itu nggak mungkin bisa mengemban tugas. Lawang kita tahu kok, Rizik itu kayak apa ya, nggak mungkin dia bisa menjabat sebagai menteri. Apalagi Bahar, yang pendidikannya kita semua nggak tahu. Bahar itu lulusan apa sih? Nggak ada yang tahu kan? Jangan-jangan cuma kelas 5 SD sama dengan temannya tuh si Suginur. Ya, keluar-keluar seperti orang pintar, ternyata ngawur itu. Keluar-keluarnya ngawur semua. Cuma kelas 5 SD. Nah ini Bahar ini jangan coba-coba masuk ke pemerintahan ini. Hancur Indonesia, 2 jam udah hancur ini. Ya, jangan percaya deh sama Habib-Habib. Dan kita udah lega sekali rasanya. Ternyata Pak Prabowo sudah mempertimbangkan masak-masak siapa yang harus masuk kabinet dan siapa yang tidak boleh masuk kabinet. Ya. Jahat sekali mereka tuh. Habib-habib itu tugasnya adalah mengadu domba. Ini sudah sedang rame-ramenya adu domba nih antara Pak Prabowo diadu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo diadu dengan Gibran. Ya, ini kurang ajar seperti Roy Suryo, Refli Harun, Rizik Syihab, betul sekali mengadu domba. Mereka tuh tidak takut dosa rupanya ya. Sudah jelas-jelas di dalam agama Islam, mengadu domba itu dosanya sangat besar. Sangat besar mengadu domba itu. Orang kita ngerasain orang gibah aja udah seperti makan bangga saudaranya, apalagi mengadu domba. Tapi mereka tidak takut, terus lakukan terus. Rizik Syihab nih. Rizik Syihab sebenarnya tahu bahwa mengadu domba itu dosa. Dia lakukan terus. Terus, dan terus. Ya, adu domba dari zamannya Pak Jokowi sampai Pak Prabowo ini masih dia lakukan. Tapi kelihatannya ini Rizik belum muncul nih. Kayaknya masih wait and see ini. Masih menunggu situasi ini. Kapan dia menyerang nih. Dia itu orang licik, jadi tahu waktu menyerang, kapan waktunya tiarap, kapan waktunya menyerang. Ini berbahaya sekali ya, menghadapi orang licik seperti Rizik Syihab ini atau Firaun Yaman ini. Jadi ayolah kita bangsa Indonesia bersatu, pribumi bersatu, melawan kezoliman daripada barisan sakit hati dan kaum Balawi yang ada di Indonesia ini. Mereka tidak segan-segan menghancurkan, meluluh lantakan tatanan peradaban yang sudah dibangun dengan bagus. Ya, juga dengan adanya Pancasila, kita bisa bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, tidak diragukan lagi, malah negara-negara lain iri dan ingin mencontoh. Nah, kita yang sudah punya Pancasila malah mau dihancurkan. Katanya Pancasila itu tauhid, ya. Bendera merah putih ya, hormat bendera merah putih itu haram. Ini kan mulutnya orang ini radikal, orang Islam radikal yang begitu itu. Bagi kita itu tidak ada. Kita ini setia membela negara. Membela negara itu kalau mati seperti jihad juga. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita mendekat, mendengar atau mendatangi ceramah-ceramah Habib-habib imigran Yaman. Isinya cuma caci maki, adu domba, penghinaan. Tidak ada lagi ilmu agama yang dia ceramahkan. Gak ada. Coba perhatikan. Selalu saja ceramahnya seperti itu. Lihat video-video lamanya. Sampai video yang sekarang. Isinya hanya itu. Ingin memecah belah bangsa. Ya.
Jadi mari kita berdoa semoga Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu jaya, bertambah makmur, sejahtera, dan aman. Nah, ini tentang keamanan ini. Pak Prabowo mestinya mengingatkan Kapolri supaya lebih tanggap, supaya lebih responsif menerima laporan-laporan dari masyarakat tentang kasus-kasus kejahatan, penganiayaan ya yang dilakukan oleh gerombolan kaum Balawi kepada pribumi. Ya, menerima kasus itu, menerima laporan itu dan segera ditindaklanjuti oleh Polri. Jangan dibiarkan sampai menguap hilang begitu saja. Ini sudah sering terjadi sampai saat ini. Ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ayo doakan semoga Indonesia tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari serangan Habib-Habib Yaman yang tidak takut dosa itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.